Mari kita melahirkan diri kita sendiri terus-menerus. Mari jadi manusia yang baru terus-menerus. Saya sekarang, Pak, bukan yang dulu lagi. Dulu cengeng, sekarang saya lebih tegar. Dulu saya agak minder, sekarang saya lebih percaya diri. Ini bahasa saya, kita lahir jadi manusia yang baru, yang terus-menerus. Sehingga kita bisa mensyukuri setiap momen hidup kita. Jadi dari alhamdulillah ke alhamdulillah terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita mulai lagi. Kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nah, ini yang sering orang salah paham. Bebas berarti suka-suka ya Pak. Bebas berarti liar ya Pak. Bebas berarti semaunya sendiri. Bebas berarti egois. Tidak, kata Krishnamurti. Mengejar kebebasan itu bukan tindakan egois, tetapi satu kerinduan yang mendalam untuk bebas dari konflik batin dan konflik lahir. Saya lanjutkan. Menjadi bebas berarti melampaui batasan ego dan menyentuh luasnya eksistensi. Menjadi bebas, untuk benar-benar bebas, seseorang harus melampaui batas-batas dirinya yang terbatas dan merangkul seluruh umat manusia. Menjadi bebas berarti melepaskan semua keterikatan dan identitas dan hidup sepenuhnya di masa kini. Jadi justru kebebasan itu bukan melakukan tindakan sewenang-wenang, suka-suka atau egois, tapi bebas itu melampaui ego kita. Kalau kita masih terpenjara oleh ego kita, ya sebenarnya ya kita masih belum bebas. Tadi kan ada di awal tadi ya, kita sering dipenjara oleh ego dan identitas kita. Bayangan ideal kita tentang diri kita, yang itu membelenggu kita. Terus jadi tidak berkembang hidup kita karena terpenjara ego. Justru kebebasan itu, orang bebas sejati melampaui ego. Orang menganggap saya tipenya begini, tapi sebenarnya saya tidak hanya begitu sih. Cobalah saya lakukan yang tidak sekedar itu. Nah, ini namanya kita bisa melampaui ego. Jadi ada orang yang terlalu kuat memegangi identitas dirinya, sifat pokoknya saya harus begini, saya harus begitu, tidak melihat situasi, akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Itulah ego. Yang tadi sudah saya contohkan, kita ingin dikenal sebagai orang yang begini, orang yang begitu. Pak, saya terlanjur kuburu sana ya Pak. Oh, saya terlanjur ada di kelompok ini yang kontra ya Pak. Berarti saya harus kontra terus ini. Ini jebakan identitas. Itulah yang disebut ego. Tidak bisa Pak, saya selama ini sudah postingan saya ngeritik terus ya. Masa ganti mendukung? Tidak bisa lah, ya tetap harus kritik Pak. Nah, ini yang disebut ego. Melampaui ego itu, iya sih selama ini saya ngeritik, tapi untuk yang ini saya harus mendukung dan memuji ini. Meskipun kapan-kapan kalau ada yang tidak beres tak kritik lagi. Inilah orang yang bisa melampaui egonya. Tapi kalau kalian terjebak, ya seperti tadi, oh saya kan sudah dikenal sebagai kritikus Pak, jadi ada apa saja tak kritisi. Itu kamu menjebak dirimu sendiri. Disitulah ego. Dan kebebasan pasti bukan itu. Jadi kalau orang bebas kok sewenang-wenang egois, dia salah paham terhadap makna kebebasan itu. Justru kebebasan itu menuntut kita melampaui ego. Untuk tidak nyari enaknya sendiri, nyari senangnya sendiri, atau terjebak dalam identitas-identitas. Oke, untuk tidak terjebak, tadi kuncinya ya kalian kenali. Selama ini aku mencitrakan diriku sebagai orang yang gimana sih? Itu akan ketemu egomu apa. Mungkin mencitrakan dirimu sebagai
anak soleh, sebagai mahasiswa yang rajin, sebagai orang yang murah senyum. Itu kan jebakan-jebakan itu sudah. Teman saya yang satu itu loh Pak, dia murah senyum. Kebetulan kamu pas dengar, wah orang nganggap aku murah senyum. Nanti kamu keluar senyum terus pokoknya. Karena sudah dijebak oleh identitas tadi. Kemana-mana memaksa dirimu harus senyum terus. Oh ini banyak kalau diperluas contoh-contohnya ya. Mungkin ada yang fanatik dengan model rambut, ada yang fanatik dengan kostum, ada yang fanatik demi ego tadi. Oke, ini filosofi kedua. Jadi kebebasan tidak sama dengan egoisme. Filosofi kelima. Kalau ini tentang kebebasan sosial. Kalau tadi kan yang individual. Banyak orang salah paham, kata Krishnamurti, kebebasan sosial itu berarti memberontak terhadap tatanan sosial. Padahal bukan itu. Kebebasan sosial bukan pemberontakan, tetapi transformasi diri. Coba kita tengok sebentar ya kalimat-kalimatnya dari beliau. Kebebasan bukan tentang melepaskan diri dari masyarakat, tetapi tentang mengubah masyarakat melalui perubahan yang radikal dalam diri kita sendiri. Kebebasan sejati bukan melari dari hubungan, tetapi cara yang harmonis dan penuh kasih sayang dalam berhubungan dengan orang lain. Kebebasan bukanlah menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat, tetapi mengekspresikan keaslian dan keunikan diri kita sendiri. Ini maksudnya begini, jadi satu ketika ada pertanyaan pada Krishnamurti, mana yang lebih berpengaruh terhadap diri kita? Diri kita sendiri ataukah masyarakat? Jawabannya Krishnamurti apa? Loh, emangnya masyarakat itu siapa? Masyarakat itu kan kumpulan dari diri-diri kita semua ini. Itulah masyarakat. Jadi perbaikan sosial itu bukan berarti perbaikan yang di luar diri kita. Pak, kan masyarakat itu selalu kalimatnya sekeliling kita. Iya, tapi kalian bagian dari itu. Jadi kalau ingin memperbaiki masyarakat, membebaskan masyarakat, ya melalui diri kita pertama-tama. Kalau ingin memperbaiki masyarakat, ya kita harus jadi orang baik. Wong kita adalah masyarakat, dan masyarakat adalah kita. Aku dan kalian itu kan masyarakat. Jadi perbaikan masyarakat itu bukan memperbaiki sesuatu yang di luar diri kita. Sebenarnya yang diperbaiki ya diri kita. Nanti kalau aku memperbaiki diri, kamu memperbaiki diri, yang lain memperbaiki diri, ya masyarakat akan baik. Jadi jangan dibayangkan kebebasan sosial itu kita memberontak keluar, menghancurkan masyarakat, bukan itu. Tapi kita melakukan perbaikan demi perbaikan dan mengajak orang lain juga memperbaiki diri. Pada akhirnya akan lahir tatanan masyarakat yang ideal. Disitulah muncul nanti kebebasan sosial. Jadi kebebasan sosial itu ya bukan kemudian kita dijajah oleh masyarakat atau dipengaruhi sedemikian rupa oleh lingkungan, maka lingkungannya harus kita hancurkan. Bukan itu. Oh, masyarakat itu ya kita sendiri, lingkungan itu kan juga kita. Kita menganggap sekitar kita lingkungan, tapi bagi tetangga kita ya kitalah lingkungan itu. Jadi sebenarnya perbaikannya ada di diri kita sendiri. Oke. Baik, kita lanjutkan. Filosofi keenam tentang kebebasan.
kebebasan yang luar biasa ideal tadi di depan bermula dari keberanian untuk berpikir sendiri. Jadi kata beliau, seseorang harus mempertanyakan segalanya, meragukan segalanya, tidak sekedar menerima begitu saja apa yang diwariskan turun-menurun. Pikiran hanya bebas ketika kita tidak lagi terperangkap dalam perangkap waktu dan ide. Jadi menurut beliau, kita jangan pasif saja, jangan pasrah saja. Ayo kita otentik. Jadi diri kita sendiri, versi kita sendiri. Itu yang disebut otentik. Selama ini kita hanya jadi objek ide, objek gagasan, objek pikiran. Sekarang ayo jadi subjek. Bukan berarti tidak peduli pikirannya orang lain, tidak belajar gagasannya orang lain. Seperti saya bilang tadi, pikiran gagasan dari orang lain itu bahan kita untuk refleksi, untuk merenung. Jadi yang pertama-tama memang diawali dari keberanian berpikir. Keberanian ya, bukan kenekatan. Dua hal yang berbeda. Berani itu berarti kamu bisa mengukur kapasitas kemampuanmu. Jadi kan kalau dalam ilmu akhlak itu levelnya antara minder, berani, dan nekat. Nah, yang ideal itu yang berani. Kalau minder itu memang tidak percaya diri, tidak punya kapasitas. Kalau nekat itu tidak bisa mengukur diri. Nah, maka berani. Untuk hal-hal yang memang terjangkau mampu kita pikirkan, ayo berpikir sendiri, apalagi tentang hidup kita. Jadi masa hidup-hidup kita juga punya pikiran, kita mewakilkan orang lain untuk berpikir. Sudahlah Pak, kalau untuk mikir-mikir itu berat, biar diwakili orang-orang saja. Masa kita begitu? Wong kita makhluk yang unik, yang oleh Allah dianugerahi versi keistimewaan kita sendiri. Jadi beranilah berpikir. Sebenarnya ini di hampir semua bidang intelektual kan kita diminta ini, berpikir sendiri. Kalau hanya mengulang kita tidak disebut otentik. Kalau tulisan mengulang disebut plagiat. Kalau plagiat tidak ada nilainya. Jadilah dirimu sendiri, otentik versi dirimu. Itulah kebebasan. Kalau kalian ngakunya bebas tapi masih banyak tergantung, masih banyak terpengaruh ini itu, masih banyak dibelenggu oleh gagasan ini, kelompok ini, ideologi itu, dan lain sebagainya, ya sebenarnya kalian belum bebas. Bahkan kelompok pembebasan sekalipun kalau itu membelenggu, ya namanya sudah jadi belenggu, bukan pembebasan. Itulah mengapa nanti Krishnamurti itu keluar dari teosofi. Jadi keluar dari circle teosofi. Kenapa? Ini karena kalau sudah jadi lembaga, jadi formal, ya pada akhirnya akan membelenggu. Sementara beliau tidak mau dengan model belenggu semacam itu, karena akan mengikat. Kalau sudah mengikat, menghalangi kebebasan. Makanya beliau lebih suka ceramah saja kemana-mana lintas benua untuk mengajarkan materi-materi semacam ini. Tidak mau diikat oleh lembaga apapun, ide gagasan siapapun. Baik, kita lanjutkan. Masih kuatkah? Ketoknya kok abot malam hari ini ya. Tidak apa-apa wis. Nanti kalau tidak kuat angkat tangan. Kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi, tenang saja. Segera saya tuntaskan, penderitaanmu berakhir. Nanti daripada kamu, Pak ini sudah belenggu, tersiksa lagi itu ya. Yuk, kita lanjutkan filosofi ketujuh.
Kebebasan yang sejati datang ketika pikiran kita terbebas dari semua kekhawatiran. Kalau ini parameter, ukuran. Mungkin teman-teman ada yang tanya, Pak, ukurannya apa? Saya terbelenggu atau tidak? Ketika kita bebas dari takut dan kekhawatiran. Bahkan tadi sekedar berpikir pun, kalau kita takut, kan banyak orang berpikir sih, tapi takut. Takut keliru, takut salah, takut dangkal, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan kita belum bebas. Jadi kebebasan yang sejati, ya kita sudah tidak takut apa-apa. Kata Krishnamurti, pikiran kita itu biasanya cenderung lebih mencari kenyamanan. Sehingga sering mengeluarkan warning-warning yang menakutkan untuk biar kita tidak kehilangan kenyamanan. Pikiran kita kadang tricky, kadang mendistorsi ini, mendistorsi itu biar nyaman. Kadang-kadang untuk hal-hal yang jelas keliru, sekalipun pikiran kita tidak apa-apa keliru, biasa saja. Sebenarnya itu tidak keliru kok, cuma meleset sedikit. Itu pikiran sering begitu. Dalam rangka apa? Biar kita nyaman. Jadi akhirnya apa? Kita tidak bebas. Yang ketiga, kalau ini ya, cirinya apa orang takut itu? Di antara cirinya adalah orang yang menegaskan keyakinan yang terus-menerus. Orang yang sudah mantap, sudah yakin, itu dia tidak perlu ditegas-tegaskan lagi apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui. Tapi kok terus mencari pembenaran, kemungkinan dia takut. Pikirannya salah. Biasanya dua yang dilakukan orang yang di level ini. Dia berusaha terus-menerus menunjukkan dirinya benar, atau berusaha terus-menerus menunjukkan yang berbeda dengan dirinya salah. Ini ciri orang yang belum yakin dengan kebenarannya. Orang yang sudah yakin, terserah kamu mau apa saja, terserah ada pengaruh apa saja, saya mantap yakin ini benar. Dan saya tidak takut apa-apa lagi. Nah, ini orang benar. Tapi kalau masih butuh argumen lebih panjang, masih butuh bukti lebih luas, masih butuh, ya berarti kemungkinan kita belum terlalu yakin. Makanya kadang-kadang saya kalau ada diskusi, pertanyaannya ngejar terus. Apa sih Pak bukti adanya Tuhan? Kalau jengkel tak jawab, saya sudah tidak perlu bukti lagi. Saya sudah mantep kok. Kalau sudah mantep kan tidak perlu bukti. Nanti yang tanya, tapi saya Pak yang butuh, ya masalahmu. Ya, salahmu dewe tidak mantep kan gitu ya. Itu kalau sudah capek, pertanyaannya gitu terus. Jadi karena memang orang yang sudah mantap, dia tidak perlu banyak bukti lagi. Ada apapun, tidak ada. Kadang-kadang kalau sudah tidak bisa lagi memperkuat bukti kebenarannya, dia akan mencari bukti bahwa yang lain salah. Nah, lihatlah itu salahnya yang sana, nah itu jeleknya sana itu, untuk menegaskan bahwa aku yang benar, aku yang baik. Ini sebenarnya menunjukkan belum yakin, belum mantap. Kalau sudah yakin, sudah mantap, tidak perlu yang begitu-begitu. Saya sudah yakin, saya sudah mantap. Nah ini makanya kata Krishnamurti, cirinya orang bebas, mandiri, itu orang yang lenyap ketakutan-ketakutannya. Tidak khawatir tersaingi, tidak khawatir meleset, tidak khawatir khilaf, dan lain sebagainya. Saya sudah yakin dengan pikiran saya dan saya berani berpikir sendiri. Lanjut. Nah, ini yang hubungannya kebebasan dan cinta. Kalau ada kata-kata cinta kalian melek mesti. Sebagaimana
banyak para spiritual yang lain, cinta tentu saja jadi konsep sentralnya. Jadi selain fitrah kebebasan, manusia juga punya fitrah cinta. Dan kebebasan dan cinta itu berjalan beriringan. Dua-duanya sudah ada, kualitas idealnya ada dalam diri kita. Kata Krishnamurti, cinta itu bukan reaksi. Reaksi timbal balik maksudnya. Ini sering saya kutip. Jika aku mencintaimu karena engkau mencintaiku, sebenarnya ini hanya dagang saja. Sesuatu yang bisa dibeli di pasar bukanlah cinta. Mencintai bukan meminta imbalan apapun, bahkan tidak merasa bahwa engkau memberi sesuatu. Dan hanya cinta seperti itulah yang bisa mengenal kebebasan. Jadi di banyak sesi cinta kan dulu saya jelaskan bahwa di antara dayanya cinta adalah membebaskan. Khususnya membebaskan diri kita dari ego. Cirinya apa? Kita tidak lagi memikirkan terlalu dalam kepentingan, kesenangan, kebutuhan kita. Tapi fokusnya bergeser pada yang kita cintai. Ini yang disebut cinta membebaskan kita dari belenggu ego. Kalau masih ada pamrihnya, kata Krishnamurti, bahkan seperti orang ke pasar. Saya ngasih apa, dia harusnya ngasih apa. Kamu sudah tiap hari tak anterin loh, mbok yo, itu berarti masih ada yang dituntut, masih ada yang diminta. Kalau seperti ini belum cinta, kalau seperti ini belum membebaskan. Cinta hanya jadi alat untuk melampiaskan ego. Harusnya cinta membebaskan manusia dari egonya. Dia tidak mikir aku lagi, sudah yang dipikir yang dicintai saja sudah. Loh kalau begitu orang yang mencintai itu tidak peduli dirinya Pak, tidak makan, tidak mandi, tidak apa. Tidak, justru orang yang mencintai itu akan sangat peduli dengan dirinya, biar dirinya tambah hebat, tambah berkualitas. Kalau saya tambah hebat, tambah berkualitas, aku bisa memberi yang lebih baik pada yang aku cintai. Jadi aku membuat diriku naik kelas setinggi-tingginya, tapi tidak untuk diriku, biar aku bisa memberi kontribusi yang lebih besar untuk yang aku cintai. Jadi selama ini mungkin teman-teman salah paham, dianggap cinta itu pengorbanan. Jadi biarlah yang saya cintai, yang makan enak, yang saya tidak usah makan, saya puasa saja, saya sampai kamu sakit-sakitan. Loh kalau kamu sakit beneran, kamu tidak bisa memberi apa-apa lagi pada yang kamu cintai. Nanti dia nyari yang lain. Jadi ya kamu tetap karena cintamu kamu harus ngupgrade dirimu setinggi mungkin. Alasannya cinta demi dia. Kalau saya tambah pinter Pak, tambah hebat Pak, tambah luar biasa Pak, bukankah tambah luar biasa juga yang aku berikan pada yang aku cintai? Jadi menaklukkan ego sekaligus meningkatkan kualitas diri, sekaligus membahagiakan yang lain. Itu dasarnya cinta. Makanya cinta punya daya membebaskan yang luar biasa. Sayangnya, kata Krishnamurti, belakangan yang namanya cinta itu sering lenyap dari bahan pertimbangan keputusan. Kalau saya ngomong cinta itu mungkin teman-teman di kepalanya rasanya ini hanya urusan-urusan pacaran, urusan-urusan itu saja. Jarang cinta itu jadi pertimbangan khusus untuk keputusan. Dan ini yang diprihatinkan oleh Krishnamurti dalam peradaban manusia hari ini. Kamu milih jurusan kuliah, kamu milih judul skripsi, kamu milih apa, itu kan tidak pernah ada konsideran cinta di situ. Saya pilih judul ini Pak karena cintaku pada orang tua, cintaku pada pasanganku. Meskipun disebut tapi kan tidak pernah jadi bahan pertimbangan beneran untuk
keputusan-keputusanmu. Jadi keputusan ini atas pertimbangan. Jadi jarang begitu. Makanya itu di situ ada kalimat, ketika aku memahami diriku sendiri, aku memahamimu, dan dari pemahaman itu muncullah cinta. Ketika cinta hilang, ada kekurangan kasih sayang, kekurangan kehangatan dalam hubungan. Dan karena kita kekurangan cinta, ya kelembutan itu, kemurah hatian itu, dan belas kasihan itu dalam hubungan hilang. Kita kemudian melarikan diri dalam aksi sosial, aksi massal yang menghasilkan kebingungan lebih lanjut, kesengsaraan lebih lanjut. Kita penuhi hati kita dengan beragam pola untuk reformasi dunia dan tidak melirik sedikit pun satu faktor penting penyelesai itu, yaitu cinta. Ada banyak pola-pola menyelesaikan masalah, tapi kita jarang melirik cinta. Padahal cinta adalah kunci, sekaligus hakikatnya adalah kebebasan. Jadi ada banyak ya, ada berapa tadi? Sebenarnya tidak 10, 8. Ini 7, ini 8. Ada 8 filosofi cinta. Nah, kalau tadi di bagian awal, ini di bagian paling akhir. Dari buku Freedom from the Now. Tadi malam, hujan telah turun dengan lebatnya. Dan kini mulai cerah. Hari ini baru dan segar. Marilah kita menyongsong hari yang segar itu. Seakan-akan ia satu-satunya hari yang ada. Marilah kita memulai perjalanan kita bersama dengan meninggalkan semua kenangan hari kemarin dan mulai memahami diri kita sendiri untuk pertama kalinya. Jadi freedom from the noun berarti membuka pintu untuk kita menikmati, mensyukuri hidup kita sekarang, hari ini dan saat ini. Kita lepaskan beban-beban yang tidak seharusnya ada di pikiran kita. Nah, mari kita lahir kembali. Ini dalam tanda petik ya. Karena kadang-kadang saya ditanya, Pak, reinkarnasi itu ada atau enggak? Sulit jawabnya, tapi mari kita melahirkan diri kita sendiri terus-menerus. Mari jadi manusia yang baru terus-menerus. Saya sekarang, Pak, bukan yang dulu lagi. Dulu cengeng, sekarang saya lebih tegar. Dulu saya agak minder, sekarang saya lebih percaya diri. Ini bahasa saya, kita lahir jadi manusia yang baru, yang terus-menerus. Sehingga kita bisa mensyukuri setiap momen hidup kita. Jadi dari alhamdulillah ke alhamdulillah terus-menerus. Inilah nanti yang membuat kita bahagia. Kita ketemu hakikatnya manusia. Kita ketemu betapa maha kuasanya Allah yang menganugerahkan kebebasan kepada kita, yang jadi jalan kita untuk bahagia. Yang melepaskan kita dari banyak belenggu-belenggu yang tidak perlu dan tidak penting tadi. Terakhir kata beliau, ada kalimat menarik. Do you know what my secret is? Kamu tahu enggak rahasiaku? Kata beliau, I don't mind what happened. I don't mind what happened itu, kalau diterjemahkan letterak, ya aku tidak peduli. Maksudnya, aku tidak ambil pusing dengan apa saja yang terjadi. Wajar saja kok dunia ini ada naik, ada turun, ada sukses, ada gagal. Ada yang mengecewakan, ada yang menggembirakan. Mari kita nikmati semuanya. Jadi tidak mungkin hidup ini isinya enak terus. Tidak mungkin hidup ini isinya susah terus juga. Akan selalu ada sudut-sudut yang menggembirakan dan ada juga sisi-sisi yang menyedihkan.
Ngaji ini ya ndak enak semua. Ada ngantuknya, ada pahamnya, ada ndak pahamnya, ada senengnya, ada ndak senengnya, ada capeknya, ada juga gembiranya, akan selalu ada. Kalau kita main, kalau ini kan don't main, kalau kita sangat ngotot untuk mengubahnya jadi begini atau jadi begitu, kadang-kadang malah menyusahkan kita. Maka rahasianya adalah I don't mind what happened. Bukan aku tidak peduli, tapi aku siap menghadapi apapun yang terjadi, naik, turun, tinggi, rendah. Semuanya aku nikmati versi diriku saat ini, hari ini, seperti ini. Seperti kata-kata dari Ki Ageng Surya Mentaram tadi yang sedikit saya singgung, saiki ning kene ngene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini aku mau. Jadi sekarang di masjid ini ngaji seperti ini, meskipun capek, ngantuk, ndak paham, tetap aku mau. Nah, kalian menghadapi apapun boleh pakai kalimat ini biar lebih mudah bahagia. Sekarang di kampus ini, saat ini nilaiku jatuh, tapi ya aku mau, tidak apa-apa. Kenyataannya begitu, mau apa? Nah, ini kalau kalian bisa menerapkan rumus ini, kemungkinan kalian lebih bisa bahagia. Kalau kalian bisa merasakan kebahagiaan, pasti efeknya adalah kalian bersyukur. Kalau kalian sudah bersyukur, insya Allah hidupmu akan terupgrade lebih tinggi, karena janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Carilah jalan yang membuat kalian bisa bersyukur, biar hidupmu semakin meningkat. Baik, itu materi malam hari ini tentang freedom from the known.